Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang listrik dinamis. Kita akan belajar yang namanya alat ukur listrik. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Lego Les di sebelah kanan bawah. Dan nanti biasanya kakak di atas akan kasih playlist sehingga teman-teman bisa nonton dan belajar listrik dinamis dari awal sampai akhir. Jadi ada dua buah alat ukur listrik yang akan sering kita gunakan pada suatu rangkaian listrik, yaitu adalah ampermeter. Sesuai dengan namanya, maka dia digunakan untuk mengukur arus listrik. Yang kedua adalah voltmeter. Ya, sesuai namanya juga, maka dia digunakan untuk mengukur tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Nah, biasanya sebenarnya bentuk kalau ampermeter dan voltmeter sendiri seperti ini, tapi biasanya kita sudah memiliki yang namanya multimeter. Nah, kalau multimeter itu nanti ada banyak pilihan, jadi kita bisa mengukur banyak hal di satu alat ya. Bisa mengukur ampere, bisa mengukur volt, bisa mengukur hambatan juga. Bahkan ada yang bisa mengukur arus atau tegangan baik listrik bolak-balik maupun listrik searah. Ya, jadi kalau udah multimeter itu sudah all in one ya, semua sudah dalamnya. Nanti ada pilihan yang bisa dipilih mau mengukur apa. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kerja alat ukur listrik? Jadi alat ukur listrik itu pada prinsipnya menggunakan yang namanya galvanometer. Nah, nanti memang akan secara jelas atau secara lebih mendalam akan kakak bahas di bagian magnet. Kenapa? Karena galvanometer ini menggunakan magnet. Jadi ketika ada suatu arus listrik yang mengalir, ya, di antara dua buah magnet, dia akan menimbulkan suatu gaya. Nah, gaya listrik ini, gaya magnetnya ini yang ditimbulkan oleh si listrik, dia akan bergerak, akan menggerakkan si jarum dari kiri ke kanan ya, sesuai dengan besar dari arus listriknya atau besar dari tegangan yang diukur. Ya, jadi ketika dialiri arus, ada magnet, timbul gaya sehingga jarumnya bisa bergerak. Itu adalah cara kerja alat ukur listrik. Terus gimana sih cara pasangnya gitu ya? Ternyata cara memasangnya tidak boleh sembarangan nih. Ampermeter dan voltmeter harus dipasang dengan cara yang tepat, atau kalau tidak akan menyebabkan hasil yang dibaca, hasil pengukuran menjadi salah. Kalau voltmeter akan dipasang secara paralel dengan titik atau benda yang mau diukur tegangannya. Jadi kalau kakak mau mengukur R yang di sini, ya R2 misalnya, di sini kakak punya R1, R2, R3, dan R4. Maka ketika kakak mau mengukur R2, kakak akan memasang voltmeter di sini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan arus listrik ini adalah tegangan baterai yang positif. Dia mengalir ke sini ya. Mengalir ke sini, lewat ke sini arusnya. Kalau kita ingat arus listrik itu mengalir dari positif ke yang negatif, dia akan lewat ke sini. Dia bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Artinya di titik sini itu lebih positif dan di titik sini lebih negatif. Nah, satu yang penting adalah ketika memasang voltmeter tidak boleh terbalik positif dan negatifnya. Jadi positifnya dari si voltmeter harus bertemu atau dekat dengan positifnya dari si baterai. Negatifnya harus bertemu atau dekat dengan si baterai. Kalau tidak, nanti bacanya kebalik, jarumnya arahnya terbalik. Begitu juga dengan ampermeter. Nah, kalau tadi voltmeter dipasang paralel, kalau ampermeter dipasangnya seri ya. Seri berarti kalau kakak mau mengukur R4, kakak bisa memasang si ampermeter setelah R4 atau sebelum R4. Jadi boleh juga nih dipasang di sini, boleh. Ya, dan tetap sama kutubnya atau positif negatifnya tidak boleh terbalik. Jadi kalau positifnya ampermeter harus dekat dengan si baterai, atau kita mesti lihat arusnya pertama kali kenanya harus di kutub yang positifnya ya, baru ke kutub yang negatifnya. Nah, berarti kalau kakak mau mengukur arus di R1, maka kakak bisa memasang ampermeter di sini ya secara seri. Kalau kakak mau mengukur tegangan atau beda potensial di R4, maka kakak bisa memasang voltmeter di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau voltmeter harus paralel, kalau ampermeter itu harus seri. Biasanya nanti akan ada soal di mana
teman-teman disuruh menentukan mana cara pemasangan yang tepat. Ya, jangan sampai kebalik. Nah, terus gimana sih cara membaca alat ukur listrik? Nah, sebenarnya cara yang digunakan atau untuk membacanya itu sama ya. Tentunya kita akan melihat kemana jarumnya, dan kemudian kita harus membandingkan dengan angka maksimal yang mungkin. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kabelnya dicolok kemana. Jadi ada beberapa soal ya di mana di sini nih ada pilihan nih, misalnya 50 ampere, yang ini 10 ampere. Tentunya yang 0 ini selalu kutub negatif, yang ada angkanya selalu kutub positif. Nah, kalau 50 ya kita bacanya yang bagian atas. Kalau dicoloknya, di kabelnya dicolok di 10 ampere ya kita baca bagian bawah sesuai dengan angkanya pilihannya ya. Kemudian nilai cara menyelesaikannya, jadi berapa sih yang diukur di sini? Ya, ini dia menunjuk ke berapa dibagi dengan angka maksimalnya dikali nilai angka maksimalnya. Nah, kenapa kakak menuliskan ini? Ya, nanti kakak akan kasih contoh soal yang sedikit berbeda. Kita langsung coba aja. Jadi di sini kakak disuruh mengukur ampermeter atau voltmeter. Sebenarnya sama, tinggal nanti kalau ampermeter ada ampernya, kalau volt ada voltnya gitu ya. Mungkin ada tanda begininya atau tanda begininya. Ya. Jadi bisa ampere, bisa volt, tapi soalnya pasti sama begini. Ya. Kita akan mengukur berapa sih yang diukur di sini. Kalau kita perhatikan, angkanya ini menunjuk di 23, ya. Di 23. Berarti nilainya, karena dia dicoloknya di angka 50, ini kan 23, kalau yang bagian bawah ini kan 5,4 nih. Ya, karena ini kan 5 gitu ya. Ini 5,4 atau 23 gitu ya. Kita lihat dia dicoloknya di 50, maka kita lihat yang bagian atas. Maka nilai yang diukur adalah 23 ampere atau 23 volt, tergantung dari jenisnya nih. Nah, kalau dicoloknya di 10, kalau dicoloknya di 10, maka nanti nilainya, ya, nilai yang dibacanya itu adalah 5,4 ampere atau 5,4 volt, tergantung ya. Jadi tergantung dia dicolok di mana, kita bacanya yang mana. Tapi bisa juga nanti soalnya mungkin angkanya hanya 1 nih. Ini kan angkanya ada atas, ada bawah gitu ya. Nanti bisa saja kalian ketemu soal yang hanya 1. Dari 0 sampai 50. Ya, misalnya seperti itu. Yang ditunjuk sama nih. Di 23 misalnya. Terus nanti bisa beda lagi nih. Nah, dicoloknya sekarang di berapa? Misalkan di 100. Wah, dicoloknya kok di 100 ya? Padahal angka maksimalnya 50 nih. Ternyata kita masih bisa menyelesaikan. Berarti nilai yang diukurnya yang ditunjuk 23 dibagi maksimumnya 50 dikali dia dicolok di mana? 100. Maka dapatnya ini nanti 46 ampere. Nanti akan ada soalnya. Kita coba ya. Nah, kalau yang ini masih sesuai ya. Dicolok di 10, dicolok di 0. Jadi nggak mungkin nih di 10 dan di 50, pasti salah satunya di 0. Dia ada di sini nih. Oh, di sini itu adalah 7,8 karena satu ini 5 ya. Di sini 7. Dicolok di 10, kita baca yang 10. Maka nilainya ini 7,8 ampere atau 7,8 volt. Tergantung pada soal. Nah, sekarang contoh soal yang ini. Kalau kita lihat di sini maksimumnya hanya 50, yang bagian bawah hanya 10, tapi dicoloknya di 250. Gimana nih Kak cara menyelesaikannya? Bisa nggak nih? Bisa gitu ya. Sekarang kita lihat dia menunjuk di mana. Nah, teman-teman boleh mau pakai mana terserah. Misalnya kakak menggunakan yang atas, maka ini 25, 26, berarti ini 27 ya. Maka nilai yang terukur yang ditunjuk oleh jarum 27 dibagi, karena kita membaca yang atas, maka maksimumnya pakai 50. Pakai yang atas juga. Dibagi 50 dikali 250. Maka ini kalau dicoret menjadi 5, maka kakak punya 135 ampere atau 135 volt,
tergantung dari soalnya nih, apakah ampere meter atau voltmeter. Gimana kalau kakak baca yang bawahnya ya? Boleh juga nih. Ini kalau kita lihat ini 5, 5,2, 5,4. 5,4. Maka nilainya, karena kita pakai 5,4 yang bawah, maka kita bagi dengan 10 ya. Kemudian kita kali dengan 250. Ini bisa dibagi 5 menjadi 50. Ini dibagi 5 menjadi 2. Ini bisa dibagi jadi 2,7. Hasilnya sama nih, 27 dikali 5, 135 ampere atau 135 volt. Tergantung dari soal nanti ya, apakah ampere meter atau voltmeter. Jadi kalau nanti nilai maksimumnya dengan yang dicolok ternyata berbeda, jangan khawatir ya. Kalau kalian baca yang bagian bawah, maka yang ditunjuk per maksimum yang di bawah dikali tunjuknya di mana, dicoloknya di mana. Nah, ini kita coba lagi ya. Ini sama nih, maksimumnya 10 dan 50, tapi dicoloknya di 100. Nah, ini kan nggak nyambung ya. Dia maksimumnya angka yang ditunjukkan 50, tapi maksimum pengukuran 100. Nah, kita lihat yang di sini. Nah, di sini, itu yang bagian bawah, kita punya 2,8. Kalau yang bagian atas, ini 14. Maka nilainya, ketika kita mengukur, kalau kakak menggunakan yang atas, yang ditunjuk jarum 14 dibagi paling besar berapa yang atas tapi ya, karena kakak lihat yang atas 50 dikali 100. Ini dicoret, ini 2, dapat hasilnya 28 ampere atau 28 volt. Kalau yang bawah ya, ini nilainya. Nilai yang diukur berarti 2,8 dibagi maksimumnya yang bawah 10 dikali 100 ya, dicoret hasilnya sama 28 ampere atau 28 volt. Nah, jadi terserah nih mau mengukur pakai yang atas atau yang pakai yang bawah boleh. Nah, ini memang alat ukur listriknya itu adalah yang analog, yang masih pakai jarum. Sebetulnya kalau di dunia nyata, di kehidupan sehari-hari, sekarang udah agak jarang nih yang pakai jarum. Kebanyakan itu digital. Jadi nanti langsung terbaca, aja ada LCD-nya gitu ya. Ada LCD-nya langsung terbaca, misalkan 2,16 volt atau 2,16 ampere ya. Jadi memang sekarang ini sudah sangat dipermudah dengan bantuan teknologi. Kalau zaman dulu pakainya ini ya, jadi harus diukur-ukur, harus dihitung-hitung. Kira-kira seperti itu untuk alat ukur listrik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa lebih belajar. Jangan lupa ya untuk like videonya, subscribe channel Legurles, juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang listrik dinamis. Kita akan belajar yang namanya gaya gerak listrik dan rangkaian dari baterai. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Legurles, tombolnya di sebelah kanan bawah. Dan nanti di sebelah kanan atas biasanya kakak akan taruh playlist sehingga teman-teman bisa belajar tentang listrik dinamis dari awal sampai akhir. Gaya gerak listrik itu merupakan energi yang diberikan pada setiap muatan listrik untuk bergerak antara dua kutub baterai atau generator. GGL karena merupakan energi tersimpan dalam baterai dalam bentuk energi kimia. Nah, GGL ini bisa diartikan juga beda potensial dua kutub baterai saat tidak dialiri arus listrik atau sebelum dipasangkan ke dalam peralatan listrik. Jadi kalau kita lihat di sini 1,5 volt ini ya di baterai yang warna perak itu adalah GGL-nya. Di sini 1,2 volt ini adalah GGL-nya. Ternyata tapi saat dialiri listrik nilai beda potensial ini berbeda. Jadi kalau di sini ditulisnya 1,5 volt, ketika dipasang misalnya di mainan tembak-tembakan atau di mainan mobil-mobilan dan diukur berapa beda potensialnya, ternyata menjadi berbeda. Kenapa? Karena reaksi kimia di dalam baterai tidak mampu menghasilkan muatan yang cukup untuk mempertahankan GGL-nya. Nah, ketidakmampuan reaksi kimia dalam baterai ini dianggap sebagai suatu hambatan dalam ya pada baterai yang menghambat besarnya arus yang bisa melaju pada suatu rangkaian.
Nah, nilai tegangan yang dihasilkan saat baterai terhubung, jadi kan tadi kita punya nilai GGL 1,5 volt, ketika dihubungkan dengan suatu rangkaian listrik, mungkin nilainya menjadi 1,4 volt, itu dianggap atau disebut sebagai tegangan jepit. Nah, nanti baterainya akan begini nih, beda sedikit lambangnya. Kalau kemarin hanya V sama dengan berapa volt, sekarang ada E, lambangnya epsilon, itu adalah GGL, dan ada R kecil, itu adalah hambatan dalamnya. Nah, untuk menyelesaikannya gimana nih Kak? Kalau ada hambatan dalam, ternyata gampang banget. Tinggal kita anggap dia sebagai suatu hambatan di luar baterai. Jadi ini boleh Kakak gambarkan ulang seperti ini. Ya. Sekarang mari kita coba untuk soal yang pertama. Di sini kita disuruh menentukan tegangan jepit baterai serta arus ya dan tegangan yang mengalir pada setiap resistor. Maka kalau di sini kalau kita lihat kita bisa menyederhanakan dia menjadi satu buah resistor bernilai 8 ohm. Dapat dari mana Kak? Dapat dari 3 ditambah 5. Ya, kemudian kita punya di sini nah, karena dia berbentuk GGL, Kakak langsung ubah seperti ini. Langsung kita tambahin satu buah resistor lagi, itu nilainya adalah ini. Ya, itu adalah 1 ohm. Di sini kita punya 18 volt. Maka kalau di sini kita bisa menghitung kembali ya, ini menjadi satu hambatan tersendiri. Ini adalah R besarnya, R totalnya, R dari si hambatannya, ini adalah R kecilnya. Ini bisa menjadi R paling terakhirnya. Berarti ini adalah 9 ohm ya. 8 ditambah 1 dianggap seri seperti biasa. Di sini kita punya 18 volt. Maka di sini kita punya I totalnya, maka adalah V dibagi R. Nilainya adalah 18 dibagi 9 atau hasilnya 2 ampere. Ternyata mengalir arus 2 ampere di sini ya. 2 ampere ya. Kalau kita lihat di sini, maka ini arusnya adalah 2 ampere karena dia seri. Semuanya sama 2 ampere dan ketika kembali ke sini juga sama, semuanya adalah 2 ampere. Ya. Nah, kita akan menghitung yang namanya tegangan jepit dari si baterai. Kalau kita lihat di sini, maka di resistor yang ini ya, misalkan di titik A, B, berarti ini titik B juga ya, titik B, karena nggak ada apa-apa di sini. Di sini kakak anggap titik C. Ya, di AB kita bisa hitung nih, berapa sih V-nya? Ya, VAB-nya itu adalah I dikalikan R, maka I-nya itu adalah tadi 2 ampere, dikalikan 1, maka 2 volt. Maka dari 18 volt ini, 2 voltnya tersimpan di resistor ini, di hambatan ini. Sehingga tegangan jepitnya ini adalah 18 volt dikurang 2 volt atau 16 volt ya. Ini tegangan jepitnya. Atau sebetulnya kita bisa menghitung dia dengan R total yang ini. Jadi dengan yang ini, jadi kalau nanti ketemu soal seperti ini, yang ini paling belakang nih dihitungnya ya. Di R total ini di titik CD CB ya, VCB-nya ini itu sebenarnya sama dengan tegangan jepit. Kalau kita hitung ya, dia itu I dikali R, I-nya itu adalah 2 dikali 8, 16 volt. Nah ini sama nih ya, ternyata dia sama. Nah kalau kita disuruh menghitung tegangan di 3 volt, misalnya di sini, maka kita punya titik CD ya, ini kita punya titik B. Maka kita disuruh menghitung VCD, jadi gampang nih, tinggal I dikali R itu 2 dikali 3, hasilnya adalah 6 volt. Maka V di dB-nya itu adalah 2 dikali 5, ini adalah 10 volt. Ya, jadi kalau kita lihat tegangannya jadi terbagi. Di sini 6 volt, 10 volt, dan yang di dalam si baterai sebesar 2 volt. Sekarang kita coba kalau resistornya seperti ini ya, masih sama baterainya. Maka konsepnya sama, kita akan menyederhanakan ini sehingga kita punya satu buah resistor ya. Nah ini kalau disederhanakan 1/R paralel sama dengan 1/9 ditambah 1/9 ditambah 1/9, 3/9
sehingga R paralelnya tinggal dibalik 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka kita punya di sini 3 ohm. Nah, di sini kakak punya sebuah resistor, ada R-nya, langsung kakak keluarkan. Nah, seperti ini. Ini 1 ohm. Sehingga ini sebenarnya R totalnya, ini yang ini. Sehingga ini sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4 ohm ya di seri. Maka kakak punya arusnya, baterainya seperti ini. Di sini kita bisa hitung I totalnya ya. I totalnya itu adalah V dibagi R, di mana V-nya itu tadi 12 volt dibagi R4. Dapat 3 ampere. Ternyata 3 ampere ini mengalir ke sini semua ya. Mengalir ke sini. Nah, ini mengalir ke sini. Tuh. Maka kalau kakak namain di sini titik A, di sini titik B, gitu ya. Di sini juga titik A, di sini titik B. Nah, ingat-ingat di sini ada hambatan lagi di sini, ya, di titik C, ya, BC. Maka kita bisa menghitung besarnya tegangan jepitnya. Kita tinggal hitung dengan R total yang dari si hambatan ini. Maka V jepitnya itu adalah I dikali R ya, R totalnya. I totalnya adalah tadi 3 dikali 3, maka ini 9 volt. Ya. Kalau kita lihat dari 9 volt ternyata 3 volt jatuh ke sini nih. Ya. Nah, ini 3 volt nih. Si VCB. Ini juga sama titik B. Kenapa sama, Kak? Karena ini siku. Nah, karena di sini tidak ada resistor. Jadi titik kita namakan di akhir resistor atau hambatan. Ini adalah I dikali R. R kecil ya. I-nya adalah 3 dikali 1, maka ini 3 ampere. Maka kita bisa menghitung, nah ini V jepit sama dengan VAB ya. Nah, sehingga kita sekarang bisa ke gambar yang ini. Jadi arus 3 ampere ini akan pindah ke sini nih. Nah, akan terpecah. Jadi I1, I2, dan I3. Ya, kalau kita lihat I1 maka nilainya adalah V dibagi R. V-nya adalah berapa tadi? 9 dibagi R9, ini 1 ampere. Kalau kita lihat di sini sama-sama semua adalah 9. Nanti hitungannya akan berulang sehingga kita dapat nih, ternyata ini 1 ampere. Ternyata dia terpecah menjadi 3 buah 1 ampere ya. Dan kembali lagi ke baterainya. Jadi cukup mudah ya. Ternyata kalau si hambatan dalam ini tinggal kita keluarkan, kita anggap sebagai suatu hambatan baru. Ya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah tegangan jepit baterai. Kita bisa menggunakan I total dari yang terakhir dikali R total dari si hambatannya saja di luar hambatan dalam. Kalau kita sudah belajar dari rangkaian suatu hambatan, ternyata nanti biasanya juga akan dipelajari ini, tapi mungkin di sekolah-sekolah unggulan ya, yaitu merangkai baterai. Jadi kita punya baterainya seperti ini ya. Dalam suatu rangkaian listrik bisa saja digunakan lebih dari satu baterai ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu berbeda. Ada yang dirangkai secara seri, ada yang dirangkai secara paralel. Kalau secara seri tujuannya adalah untuk memperoleh nilai tegangan yang dibutuhkan. Misalnya kakak punya baterai hanya mempunyai GGL 1,5 volt, tapi butuh GGL 3 volt, maka di seri itu menjadi 2. Kalau dirangkai paralel, maka tujuannya adalah memperoleh kapasitas daya atau ampere hour yang lebih besar, sehingga bisa dikerjakan atau dilakukan dengan lebih lama ya, bisa digunakan dengan lebih lama. Nah, ketika baterai ini dirangkai, maka akan mempengaruhi hambatan dalamnya juga. Untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus berikut nih. Ya, bisa menggunakan rumus ini. Jadi kalau baterainya di seri, rumusnya seperti ini. Kalau baterainya di paralel, rumusnya seperti ini. Atau kita bisa tetap menggunakan konsep di mana hambatan dalam boleh kita taruh di luar. Sekarang kita coba yang soal ini. Jadi kita ditanya tegangan jepit baterai, arus dan tegangan jepit pada R1, R4, dan R5. Ya, sama seperti yang tadi. Sekarang kita coba untuk soal yang nomor 3 ini.
Jadi kita ditanya untuk tegangan jepit baterai, arus dan tegangan jepit pada R1, R4, dan R3. Cara menyelesaikannya sama aja nih sebetulnya, jadi kita tinggal menyederhanakan yang ini. Nanti untuk yang ini nanti kita bikin menjadi lebih sederhana juga. Ya, jadi kita menyederhanakan rangkaian hambatannya dan kita menyederhanakan rangkaian baterainya. Menyederhanakannya gimana Kak? Nanti kita coba ya. Nah, atau boleh juga pakai rumus ini nanti ya. Tapi kita mesti mencari R total dulu. Tetap kita harus mencari R totalnya. Di sini R1-nya adalah 1 ohm, R2-nya adalah 2, R3-nya 2 juga, R4-nya adalah 4, ini adalah 3 ohm. Maka kita bisa menyederhanakan ini ya. Ini jadinya ini jadi 4 ohm. Nah, di sini juga kita punya 4 ohm gitu ya. Nah, ini menjadi 3 ohm. Di sini kakak punya 1 ohm. Nah, baterainya ini boleh banget kita tulis jadi 1. Tapi karena di seri, ini boleh kita kalikan 5. 5 dikali 12, berarti kita punya 60 volt. Ininya juga sama, kita kalikan 5 menjadi 5 ohm. Ya. Oke. Sekarang bisa disederhanakan lagi dong ya. Ini menjadi seperti ini. Ini adalah 2 ohm. Dapat dari mana Kak? 1/4 tambah 1/4 nih ya. Ini boleh diparalel. Boleh diparalel ya. Nanti boleh dihitung. Hasilnya harusnya 2. Di sini kakak punya 3 ohm. Di sini punya 1 ohm. Di sini baterainya. Nah, ini 60 volt. Ya. Kemudian ini adalah 5 ohm. Ya. Maka ini kalau disederhanakan kembali. Yang bagian atas ini bisa menjadi 5 ohm. Ya. Kemudian kenapa kakak pisah? Supaya kakak ingat. Nah, ini 5 ohm juga. Ini 60 volt. Ini adalah R totalnya. R totalnya ya. Ini adalah R totalnya. Jadi bukan yang dengan yang ini. Ini memang bisa disederhanakan kembali ya. Menjadi satu buah hanya resistornya. Ini 60 volt ya. Ini punya 10 ohm. Sehingga dapat I totalnya itu adalah V dibagi R. 60 dibagi 10, 6 ampere. Dari gambar yang paling sederhana kita mundur ke gambar ini. Maka di sini kita punya I totalnya ya sama 6 ampere semua. Tegangan jepit itu adalah tegangan di sini nih, R total yang ini nih, AB. Maka kita dapat V jepitnya itu adalah I dikalikan R. I-nya itu adalah tadi 6 ampere dikalikan R-nya 5. Ya, maka ini dapat 30 volt. Ya. Kalau sudah dapat tegangan jepitnya, kita bisa naik ke yang gambar ini nih. Ya, ini adalah ini titik A-nya, ya. Ini titik B-nya. Di A-nya tuh tadi sebenarnya di sini A. Ini adalah B. Maka di sini titik C, di sini titik D. Ya. Di sini C, di sini D, maka di sini C-nya. D-nya itu di sini, ya. Nanti di sini A-nya. Ini C-nya. Sebetulnya lebih baik kita namain dulu semua, baru lebih enak nih nanti. Tapi nggak apa-apa. Nah, tegangan jepit sudah dapat. Sekarang kita mau arus dan tegangan pada R1. Arusnya di sini masih sama nih. Di sini masih sama, itu adalah berapa? 6 ampere. Maka di sini kita tinggal menghitung V dari AC-nya atau tegangan jepit pada R1. Maka I dikali R. Maka 6 dikali 1 dapat hasilnya 6 volt. Ya. Dapat nih tegangan jepit di R1 adalah 6 volt. Di R4, R4 tuh di sini nih. Nah, berarti kita butuh lebih jauh dulu. Maka untuk dapat I di R4, kita butuh tegangan yang di R4 dulu nih, ya. Yaitu di titik C dan titik D. Titik C dan titik D jangan dihitung dari sini, tapi dari sebelah sini. Ya, VCD ini berarti I dikalikan R. I-nya masih 6 ampere. Kenapa? Karena masih rangkaian yang seri. Dikali R-nya 2. Maka dapat 12 volt. Maka di sini dapat nih ya, VCD-nya itu adalah 12 volt.
Sehingga kalau dihitung, ini berarti kan tadinya I total ya, kepecah menjadi I1, kepecah menjadi I2. Yang mau dihitung pada R4 berarti I1 ini nih. Kita bisa hitung nih, I1 sama dengan V dibagi R. V-nya itu VCD ya, karena dia I1 ini ada di bagian CD. Maka 12 dibagi 4 dapat 3 ampere. Ternyata yang mengalir di R4 adalah 3 ampere gitu ya. R3 gimana? Berarti yang atas sekarang. Nah ini karena ini 4, I2-nya ini juga sama nih. 3 ampere juga. 12 dibagi 4. Tapi yang membedakan nanti adalah V di sini nih. Nah, di sini ada V lagi. Dia mau tegangan jepit pada R3, maka di titik sini nih. Ya, harusnya yang bagian atas ini itu sebesar 3 ampere. Maka VED-nya itu adalah I dikali R. Ini adalah 3 dikali 2. Maka ini adalah 6 volt. Nah, nanti sebetulnya I total yang ini ya, itu bisa dicari pakai rumus yang ini. Ya, bisa cari pakai rumus yang ini. Ya, di mana I seri N itu adalah jumlah baterainya, itu ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Makanya tadi ini jadi 60. 5 dikali 12 dibagi R itu adalah R yang ini nih. Ya, 5 ditambah N dikali R kecil. N-nya 5 dikali R kecilnya 1. Ya, berarti ini 60 dibagi 10. Jadi sebenarnya sama. Terserah mau pakai konsep yang mana boleh. Tapi kalau yang di sini istilahnya kita cuma sampai tahap ini aja nih. Ya, yang ini nggak perlu digambar lagi. Boleh banget loh, ya. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Sekarang kita coba yang kalau dia diparalelkan. Sebenarnya mirip nih ya. Sebenarnya mirip banget, soalnya kakak bikinnya sengaja memang supaya tidak terlalu sulit nanti menghitungnya. Yang membedakan hanyalah baterainya. Nah, kalau tadi di sini baterainya di seri, di sini baterainya di paralel. Jadi nanti sama saja ya seperti yang tadi, penyederhanaannya sudah kakak sederhanain di sini sekarang. Cuma nanti dari baterainya yang berbeda. Kalau di sini karena di paralel maka tetap ini menjadi 24 volt walaupun dia ada 4 baterai. Kalau tadi sebelumnya ada 5 baterai, kakak kalikan 5 kalau di seri. Nah, untuk R kecilnya, nanti untuk R kecilnya ini adalah R kecil ini ya 4 dibagi jumlah baterainya dibagi 4. Ini dapat 1 ohm. Maka di sini bukan 5 nih ya, ini 1 ohm. Nah, ini 1 ohm, ini di sini 1 ohm. Sehingga nanti di sini dapat besar adalah 6 ohm karena ini paralel dengan baterai sebesar 24 volt. Jadi bisa dijadikan satu nih 24 volt. Sehingga kita di sini bisa menghitung arus totalnya. Ya, arus totalnya itu adalah V dibagi R, maka 24 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 4 ampere. Sehingga kita bisa menghitung juga tegangan jepit baterai ya. Berarti V jepitnya, nah ini V jepitnya itu adalah I dikalikan R, di mana I-nya 4 dikalikan R-nya adalah 5. Hasilnya adalah 20 volt. Ya, jadi tegangan di AB atau VAB-nya itu adalah sebesar 20 volt. Kembali ke sini, maka kalau kita lihat di sini punya arus ya sebesar 4 ampere, sehingga kita bisa menghitung tegangan jepit pada R1 ya pada titik AC, di mana VAC sama dengan I dikali R, I-nya adalah 4, R-nya itu adalah 1, maka 4 volt ya. Ternyata tegangan di sini adalah 4 volt dengan arusnya sebesar 4 ampere. Untuk R4 berarti sama nih, kita harus menghitung ini nih, I yang ini ya. Menghitung I1 ini ya, menghitung si I1 ini adalah VCD dibagi R. Kita hitung dulu VCD-nya. Nah, kakak hitung sini deh VCD. Nah, kita bisa lihat gambar ini C dan D ya, jangan lihat yang ini karena kita belum tahu. Di sini ada arus sebesar 4 ampere. 4 dikali 2 berarti ini 8 volt. Berarti ini adalah 8 dibagi 4. Hasilnya adalah 2 ampere.
Ternyata tadi di sini 4 ampere, ketika ke sini kebagi 2 menjadi 2 ampere, dan di sini juga 2 ampere. Tidak kakak hitung lagi yang atasnya karena nilai hambatannya sama. Berarti si R4 ini itu memiliki tegangan sebesar 8 volt dan arus yang mengalir sebesar 2 ampere. Tinggal R3 ya. Nah, berarti untuk R3 kita perlu mencari si tegangan. CD-nya udah punya, arusnya sudah punya, arusnya juga udah sama nih 2 ampere. Tinggal tegangannya ya, tinggal menghitung VED-nya. VED-nya adalah I dikali R, di mana I-nya itu 2 ampere yang mengalir di atas sini. Berarti di sini juga sama. Dikali dengan R-nya itu berarti 2 juga, maka kita punya 4 volt. Berarti dia 4 volt 2 ampere ya. Jadi mudah ya. Nah, rumus ini juga bisa dipakai. Rumus I yang paralel ini juga bisa dipakai ya. I paralelnya. E itu adalah nilai baterainya. Mau berapapun, yang penting baterainya sama. Maka kita ambil E aja. 24 dibagi R itu adalah R total yang si hambatan luar saja. 5 ditambah R kecil. R kecilnya itu adalah 4 dibagi N jumlah baterainya. Itu adalah 4. Jadi sebenarnya hasilnya sama nih. 24 dibagi 6. Atau 4 ampere. Jadi kalau ketemu soal-soal yang berkaitan dengan GGL gitu ya, sebenarnya cukup mudah. Kita hanya perlu mengingat kembali rangkaian si hambatan dan juga mengubah si rangkaian baterai ini menjadi satu buah baterai. Ya. Kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar dan bisa mendapatkan nilai yang baik. Jangan lupa ya, like videonya, subscribe channel Legurles, juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih.